Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada pada pagi ini, kita akan sama-sama ibadah kita. Dan puji nama Tuhan, pada pagi ini, pada bulan yang pertama ini, kita melihat pada minggu pertama bulan Juni, kita ada di dalam ibadah perjamuan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dia rela mati di atas kayu salib. Mari kita mau sama-sama berdoa pada pagi ini sebelum kita akan memulaikan ibadah. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan buat kesempatan yang indah. Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk kami beribadah. Kami mau memberkati Engkau. Kami mau melihat kuasa-Mu pada pagi ini. Kami mau melihat mujizat-Mu. Engkau rela mati bagi kami. Engkau menebus kehidupan kami. Tuhan siap untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau. Berkati kami semua, kami akan masuk di dalam ibadah pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, mari kita akan menyanyikan pujian. Dia Yesus telah mati bagi kita, amin, haleluya, puji Tuhan. Segala pujian
Haleluya. Puji Tuhan saudara. Dia telah mati untuk saya dan saudara. Tiba saatnya mari kita mau bersorak. Nama Yesus ada nama yang luar biasa. Besarkan dia.
Tuhan, mari kita sama-sama menjadi orang yang merdeka. Kuasanya memerdekakan saya dan saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi Dia. Amin. Oh, haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia, kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, Roh Kudus bebaskan, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara. Amin. Kuasanya kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan. Puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Dan biarlah firman boleh membentuk hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur buat segala karya daripada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, syukur kepada Tuhan. Amin. Glory bagi Engkau Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri
Bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami dapat memuji Engkau. Kami dapat mengagungkan Engkau. Sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah.
Berfirmanlah pada pagi ini. Kami siap Tuhan. Kami butuh firman itu. Kami perlu bahwa Engkau ada Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih menggunakan live streaming. Kita uji dahulu pada bulan ini bagaimana yang terbaik ke depan. Karena itu di acara ibadah pagi ini, mari kita sambut dengan suka hati, suka gembira, ya, dengan senang. Ya, saudara, kehadiran Tuhan itu penting dimanapun. Walau kita seorang diri, kehadiran Tuhan itu penting. Walaupun kita banyak, kehadiran itu penting. Jadi, mari kita memulai bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak yang sudah saudara nyanyikan tadi, lagu-lagu yang gembira, lagu-lagu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita melanjutkan pelayanan Roh Kudus dari awal tadi. Pagi ini saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Untuk kali ini saya mengundang saudara sekalian berdiri. Kita akan membacanya dari ayat 8 sampai ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita akan bersama-sama simak firman Tuhan yang akan saya sama-sama perhatikan. Smyrna adalah kota yang berada di daerah pelabuhan pantai barat Asia Kecil. Sekarang disebut daerah Turki. Berdirinya Smyrna itu sebelum gereja Efesus. Gereja Smyrna saat itu mengalami tekanan dari orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi. Padahal saudara-saudara, mereka itu berdusta atau tidak benar. Walau di Wahyu pasal 2 kita bisa baca itu
mereka disebut jemaat iblis. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin, menderita, mengalami kesusahan, tapi dari 7. Jadi saudara, di kitab Wahyu ada 7 gereja atau 7 jemaat. Dari 7 yang ada di kitab Wahyu pasal 1 ayat 11, saudara, ada 2 yang tidak mengalami teguran. Salah satunya adalah jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang kaya dalam hal rohani. Dari firman Tuhan ini kita akan bersama-sama menguraikan, ya. Ada 5 hal yang saya ingin kemukakan kepada saudara yang penting, bagaimana menjadi jemaat Smyrna yang bertahan, seperti jemaat Smyrna yang bertahan dan menjadi menang. Yang pertama saudara, Tuhan menuliskan dalam ayat yang ke-8, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Artinya saudara, Dia sebagai penyelamat itu atau Yesus Kristus telah ada sebelum dunia ini ada. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, ya saudara, Dia itu sudah ada. Jadi penyelamat atau Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada. Dan yang akhir katanya. Saudara, itu berarti saudara sampai dunia ini punah. Artinya sampai dunia ini tidak ada, Dia tetap ada. Jadi saudara, kita bisa memberi yang pertama itu penyelamat yang berkuasa atas semua. Jadi walaupun dunia ini sudah punah, Dia masih ada karena Dia berkuasa atas semua. Saudara, kita baru saja melewati saudara hari Paskah, ya. Hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga baru melewati hari kenaikan, ya, dan pencurahan Roh Kudus. Saudara, tidak akan berarti kebangkitan Tuhan tanpa melewati yang namanya kematian. Saudara, di dalam kitab Yesaya 53, di sana ada cerita atau nubuatan, maksud saya nubuatan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu diumpamakan sebagai domba yang kelu. Lalu Dia dibawa ke pembantaian. Di sana Dia harus menderita. Dia dihina. Saudara, dicaci maki. Bahkan Dia ditindas. Berkali-kali Dia dipukul, dicambuk. Sehingga di dalam kitab Yesaya itu dikatakan Dia menjadi seperti remuk. Artinya bagaimana kondisi dari tubuh Tuhan Yesus yang digambarkan domba di dalam kitab Nabi Yesaya. Pagi ini kita akan makan dan minum perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Dia telah mati mengalahkan maut. Saudara-saudara, tadi kita membaca yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, Dia hidup kembali berarti Dia berkuasa memerintah atas semua. Luar biasa saudara, Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang mengatasi seluruh keadaan alam semesta ini. Yang kedua, saudara, saya bisa mengatakan lagi bahwa Dia adalah penyelamat untuk mengenal semua atau tahu Dia tahu semua. Saudara, jemaat Smyrna pada waktu itu, saudara-saudara, keadaannya sangat menderita, kata firman Tuhan. Keadaannya mengalami banyak kesusahan. Dan ada fitnah dari orang-orang munafik, orang-orang yang disebut saja orang fasik. Tuhan itu tahu dan mengenal semua yang dialami oleh jemaat Smyrna. Sama dengan situasi saudara dan saya sekarang. Pertanyaannya saudara, apakah saudara mengalami kondisi keadaan yang seperti ini? Mungkin saudara mengalami pada hari-hari ini kesusahan. Kesusahan dalam hal apa? Dalam mengatur pekerjaan dengan situasi yang sedang kita lewati ini. Kesusahan dalam menghadapi keuangan. Ya, saudara, himbasnya itu kemana-mana, saudara. Pelayanan pekerjaan Tuhan juga sama, saudara. Tapi kita, saudara-saudara, harus kuat. Seperti jemaat Smyrna, dia adalah jemaat yang kaya, kata firman. Saudara, kaya di dalam kekuatan firman Allah. Saudara, kesusahan mungkin dalam hal mengatasi, ya kalau mungkin saudara punya usaha besar, ya karoseri lah, atau pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan banyak karyawan. Mungkin saudara juga mengalami kesusahan dalam mengatur karyawan. Atau dalam kehabisan. Saya tidak tahu kehabisan apa ya saudara. Di rumah-rumah tangga ya saudara. Waduh, berasnya sudah mulai mau habis ini ya. Uangnya tinggal 25.000 atau lain-lain. Saudara, kalau barang-barang yang saudara biasa jual sudah mulai kehabisan dan bagaimana caranya untuk membelinya? Inilah yang disebut kesusahan. Saya tahu saudara, jemaat Smyrna juga mempunyai kesusahan yang beda, tetapi kesusahan yang disebut kesusahan itu adalah hal-hal yang dialami oleh setiap manusia. Dan sekarang ini dialami di seluruh bumi, di dunia ini. Ya. Selanjutnya mungkin juga kesusahan dalam hal karena sakit. Saudara, tak ada perhatian mungkin dari keluarga, tidak boleh besuk atau tidak ada perhatian dari handai tolan karena harus jaga jarak. Macam-macam ya saudara. Inilah kondisi yang sedang kita alami. Demikian juga saudara, kesusahan karena corona yang membuat semua menjadi macet. Apa benar saudara di rumah saudara pada macet ya saudara? Puji Tuhan. Kesusahan apa lagi saudara? Katanya fitnah dari orang-orang yang tidak suka pada saudara. Ini dialami oleh jemaat Smyrna. Ya, orang-orang itu disebut jemaah iblis. Orang-orang yang mengatakan dirinya Yahudi tapi sebenarnya dia berdusta. Nah saudara,
ini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa aku tahu kesusahanmu, ya. Saudara, aku tahu kesusahanmu dalam ayat 9. Aku tahu kemiskinanmu. Jadi aku tahu. Jadi apa yang saudara alami itu, jangan kira Tuhan tutup mata. Wes, masa bodoh, kamu susah, aku tidak mau pedulikan kamu. Gak, saudara, Tuhan tidak pernah lelah atau lelap, tertidur tidak pernah. Dia tahu. Oleh karena itu saya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu penyelamat. Dalam hal mengetahui segala semua yang terjadi atas hidup kita. Bagian yang ketiga, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan itu penyelamat. Dia mengatakan engkau itu kaya. Lalu dikatakan juga jangan takut. Engkau itu kaya. Wih, saudara. Bisa saudara mengatakan satu dengan yang lain pagi hari ini, engkau kaya. Kamu ini loh kaya. Ya, saudara, engkau kaya. Firman Tuhan bilang, engkau kaya. Mengapa kita disebut kaya, saudara? Karena, saudara, Tuhan mengetahui keadaan saudara. Lalu dalam mengetahui keadaan saudara, saudara-saudara, Tuhan itu bersama dengan kita. Karena dia tahu, masa dia lihat dari jauh, oh aku tahu dari jauh. Tapi dia bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita. Karena itu dia katakan jangan takut. Engkau kaya. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Ini bobot dari kerohanian seseorang. Ya. Kalau saudara membaca ayat ini dan mengimani bahwa saya ini kaya, walaupun mungkin kondisinya tidak bisa dikatakan kaya karena merosot semua yang saudara alami. Pekerjaanlah, usaha ini, usaha itu. Saudara, mungkin saudara buka, wis saiki enggak ono apa-apa ndek omah. Ya. Saudara, tapi Tuhan katakan kamu kaya. Ini adalah bobot rohani kita. Ya, saudara. Walaupun kita tidak punya apa-apa, keasal punya Tuhan. Saudara-saudara, jangan khawatir. Tuhan mengatakan, jangan takut. Aku ada bersamamu. Saudara, kaya dalam apa? Dalam hal apa? Iman. Iman kita ini, saudara, tidak ada ceritanya. Waduh, kalau begini kita tidak bisa merasakan sorak-sorai bersama teman-teman kita yang lain. Lalu kita mulai merasa kesepian. Saudara, di mana ada Yesus, di situ ada sukacita, ada iman, ada kekuatan. Ya, marilah kita bersama-sama, saudara, pada pagi hari ini. Aku kaya karena aku mempunyai iman kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kemudian kita kaya dalam hal apa, saudara? Dalam hal kasih. Saudara, kalau ada kasih, maka kita akan merasa tidak sendiri, saling mengasihi. Ya. Puji Tuhan. Kasih menandakan, saudara-saudara, kita tidak takut. Kasih menandakan kita mempunyai bobot kasih. Artinya, saudara, keimanan kita kepada satu dengan yang lain. Ya, saudara, tidak bisa jumpa. Saya sampai hari ini,
ya yang suka ikut live streaming ya sering ketemu ya di gereja dengan anak-anak muda, dengan saudara-saudara yang memimpin WL dan lain sebagainya. Tapi yang lain-lain saudara gak pernah ketemu. Saya tidak pernah ketemu dengan siapa ya, banyak saudara. Banyak tidak bisa bertemu. Tapi saudara, kasih itu tetap tidak pernah berubah. Tidak jumpa ada kasih dengan siapapun. Haleluya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Saling mengasihi. Lalu saudara, ini yang penting. Kita mempunyai waris kerajaan Allah. Jadi tidak berhenti saja di dunia. Kalau dunia punah habis, entek kabeh. Enggak saudara. Ada kerajaan Allah yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, ini penting. Kita menjadi kaya dan tidak takut di dalam hal bobot iman kita kepada Tuhan. Saudara tahu, Petrus dan orang lumpuh di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ya saudara, kalau tidak salah ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 atau 10 saudara. Kita membaca di situ ada seorang lumpuh. Dia berkata, Tuhan beri saya sedekah. Tapi Petrus berkata, emas dan perak enggak punya. Ya saudara, dia kalau sekarang rogok celana ya saudara. Emas dan perak aku tidak punya. Tapi yang ada padaku dalam nama Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Saudara, Petrus dan orang lumpuh, dia katakan emas dan perak tidak ada. Tapi di dalam nama Yesus, bangkitlah. Petrus mempunyai apa saudara? Dia mempunyai kekayaan. Kekayaan kerajaan surga. Sebab itu orang lumpuh itu sembuh. Ya, bukan karena emas dan perak Petrus lalu bawa dia ke rumah sakit, lalu bayar rumah sakit, lalu orang itu diajar oleh medis untuk berjalan. Ya puji Tuhan kalau ada uang. Tapi orang lumpuh ini tidak bisa berjalan, tiap-tiap hari ada ditaruh di bait Allah. Yang ada pada Petrus itu kekayaan kerajaan Allah. Petrus tidak punya apa-apa, tapi dia punya kekayaan kerajaan Allah. Punya kekayaan surgawi. Karena itu dengan berani dia katakan di dalam nama Yesus. Nama yang tadi saya katakan, yang awal dan yang akhir. Sebelum dunia ini ada, Tuhan Yesus sudah ada. Nanti kalau dunia ini punah, habis, Tuhan tetap sama, dia ada. Saudara, dia yang mati mengalah dan dia mati dan bangkit mengalahkan maut. Saudara, luar biasa, jangan kita menjadi lemah. Jangan kita kehilangan iman. Jangan kita kehilangan kasih. Jangan juga kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. No, Tuhan selalu bersama dengan saudara dan saya. Oleh karena itu dia katakan kepada jemaat Smyrna yang mengalami ketakutan, kegelisahan. Wih saudara, yang mengalami kemerosotan, kesusahan. Jemaat Smyrna Tuhan katakan, jangan takut, ojo wedi. Ojo wedi, jangan takut. Saudara, engkau kaya. Saudara, mari kita katakan pada diri kita, sekalipun mungkin di rumah saudara sudah kehabisan apakah untuk
saudara olah atau mungkin kemerosotan dalam usaha, saudara harus tetap mengatakan, aku kaya karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Puji Tuhan, kita akan masuk di bagian yang keempat. Penyelamat itu tahu segala sesuatu ada batas. Saudara, Tuhan Yesus tahu semua itu ada batas. Puji Tuhan, setan hari-hari ini dia bekerja dengan keras. Untuk apa saudara? Untuk dia memenangkan perjuangan, menarik banyak orang ikut dia dan masuk ke dalam kekekalan yang menyiksa selama-lamanya. Tetapi saudara, kita harus tahu segala sesuatu yang datang kepada saudara dan kepada saya, semua itu seizin Tuhan, saudara. Semua yang saudara alami itu seizin Tuhan. Jemaat Smyrna dicobai. Kita juga mengalami cobaan itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, setan juga mencobai, harus kita tahu. Dia mencobai untuk dengan tujuan yang buruk. Supaya iman saudara lemah. Kalau saudara sedang mengalami kesusahan, lalu pikiran saudara ditaruh oleh iblis pikiran yang buruk, saudara akan menjadi lemah. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus tahu, saudara, dia tidak akan memberi sesuatu yang buruk kalau kita dicobai. Tapi dia mempunyai tujuan yang baik. Tuhan Yesus mempunyai tujuan yang baik. Kalau kita diizini masuk dalam pencobaan. Beda, saudara. Beda. Jadi kalau ada pikiran yang buruk karena kita mengalami kesusahan, itu dari iblis, saudara. Tapi kalau kita mengalami kesusahan, merupakan satu cobaan atau ujian bagi saudara dan saya. Saudara, Tuhan ingin supaya saudara, Tuhan melihat sejauh mana nilai daripada kerohanian saudara. Setan ingin menghancurkan iman saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap ingin saudara supaya iman kita menjadi kuat. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini akan kita baca, saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Cobaan-cobaan yang kamu alami ialah cobaan-cobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara. Dia akan memberi kepada saudara jalan keluar. Karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tidak melampaui, artinya ada batas. Oke, selanjutnya saudara, ada batas. Kita lihat di sini bahwa semua itu ada batas.
kesusahan yang dialami oleh jemaat Smyrna itu, kesusahan dikatakan 10 hari. Jadi mereka itu akan dicobai oleh orang-orang jemaat yang berdosa, yang mengakui dirinya sebagai orang Yahudi. Saudara, dia ada batas. Tuhan itu mempunyai batas waktu. Sama seperti terjadi pada Ayub. Apakah Ayub itu mengalami sakit lalu setelah sakit lalu dia mati? Game, tidak ada ceritanya lagi. Ya, artinya sia-sialah Ayub disebut orang yang saleh, orang yang beribadah kepada Tuhan, yang selalu memberikan persembahan-persembahan, korban-korban kepada Tuhan. Wih, saudara, Ayub dikatakan orang saleh. Tapi kemudian dia mati, tidak ada ceritanya di mana Tuhannya Ayub. Tapi tidak, saudara. Ayub menderita, ada batasnya. Pagi ini saudara, yakinlah saudara, yakinlah bahwa kesusahan atau masalah ujian apa saja yang kita sedang hadapi saudara, ada batasnya. Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar yang mungkin berlipat-lipat dari berkat yang saudara punya. Imani ini saudara, kita sekarang sedang mengalami cobaan. Dan Tuhan kalau mencoba atau menguji kita, Dia tidak akan membiarkan kita game. Apakah yang tadi saya katakan Ayub game, habis, tidak ada ceritanya, enggak. Saudara-saudara, percayalah, virus corona ini juga pasti ada batasnya. Kalau semua manusia bertobat mencari Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena seperti tadi saya katakan saudara, bahwa Dia adalah penyelamat yang awal dan yang akhir. Ya saudara, Dia yang awal dan yang akhir. Dia berkuasa saudara. Dia yang sudah mati dan Dia bangkit. Semua itu ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya percaya pagi ini bagian yang kelima dikatakan penyelamat itu berjanji. Dalam ayat yang ke-10 di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ini saudara. Maaf, Wahyu pasal yang kedua ini. Ayat yang ke-10 dikatakan bagian akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Apa itu kematian kedua saudara? Wahyu pasal 20 ayat 6. Saudara, mereka yang bangkit pada kebangkitan kedua, mereka itulah yang akan digusur, dibawa ke dalam kebinasaan kekal dan menderita selama-lamanya. Tapi kalau kita masuk di dalam kebangkitan, saudara, yang pertama, kita tidak akan menderita apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Marilah kita bersama-sama berkata kepada Tuhan, aku mau setia sampai mati. Dan aku pasti akan menerima mahkota kehidupan. Ya, saudara, sekali lagi saya baca ayat yang ke-11 terakhir. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi mari kita kejar terus kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan saudara sendiri. Percayalah, semua akan kita lewati. Karena segala sesuatu ada batasnya. Kalau Ayub ditolong Tuhan,
kita juga pasti akan ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang tergantung dari hati saudara. Mari saudara kita siapkan hati ini untuk bersama-sama melakukan sebuah lagu bahwa kehadiran saudara ini sangat haus akan kasih Tuhan, haus akan air yang menyegarkan. Silakan saudara nyanyikan lagu ini dan biarlah kita bersama-sama menyatu. Yesus ada di tengah-tengah saudara. Yesus hadir. Yesus ingin memberkati saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Katakan ini kepada Tuhan. Hanyalah Tuhan yang menjadi kekasih saudara. Ukirlah nama Yesus di hati saudara. Jangan sampai pudar. Haleluya. Seumur hidup saudara katakan hanya bagimu Tuhan. Ku mau setia selamanya. Mari kita angkat tangan kita dan katakan jiwaku haus akan kasih-Mu. Haleluya. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta Tuhan bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ukir di hatiku. Setia selalu. Katakan seumur hidupku. Haleluya. Seumur hidupku hanya bagimu Yesus. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia. Ku mau setia selalu. Katakan lagi, ku mau setia. Ku mau setia
Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya. Ku mau setia Tuhan. Ku mau setia Tuhan. Seumur hidupku. Bersemilah cintamu di hati kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, setia Tuhan. Walau banyak rintangan, ujian cobaan yang datang Tuhan, ku mau setia Tuhan. Jamahlah kami pagi hari ini. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami tahu hanya di dalam Engkau segalanya, segala sesuatu, apapun yang ada, jawabannya hanyalah Engkau. Karena itu Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah Tuhan itu tidak lewat begitu saja. Biar kami boleh simpan dan terus menyimak apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Bahwa sesungguhnya hidup ini Tuhan, kami tahu Tuhan segala sesuatu yang kami lewati, Tuhan Engkau melihatnya. Dikala kami susah, sedih, dalam persoalan Engkau ada. Engkau mengatakan jangan takut. Engkau mengatakan jangan takut, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami tahu segala sesuatu ada waktunya, ada batasnya Tuhan. Engkau tidak akan mencobai kami lebih dari segala kekuatan kami, lebih melampaui kekuatan kami. Tidak Tuhan, Engkau akan melihat sebatas mana kami kuat menanggung segala masalah dan persoalan hidup ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mendengar keluh kesah kami. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami akan merasakan bahwa benar Tuhan Yesus sudah menolong kami. Kami harus menjadi pemenang. Kami harus menjadi pemenang. Sebab Tuhan berkata, barang siapa menang, Tuhan kami mau menjadi pemenang. Oleh karena itu dalam nama Yesus, segala sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menggundah gulanakan kami, yang membuat kami tidak nyaman hari-hari ini, dalam nama Yesus, Engkau menjamah, Engkau menolong, membebaskan, melepaskan kami, memberi harapan-harapan yang ada, yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Segala puji syukur kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Darahnya Amat Kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, haleluya. Darahnya amat kuasa. Dengan iman kita menyanyikan lagu ini. Haleluya. Dari dosa, Lepas segala sakit, segala sakit. Darahnya tebus saya. lepaskan segala susah.
lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Puji Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu yang telah terpecah-pecah karena cambukan 39 kali Tuhan. Tetapi bukan karena cambuk itu. Tetapi bilur-bilur-Mu yang terpecah itulah yang menjadikan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Maka segala macam bentuk sakit penyakit, baik itu sakit penyakit di dalam pikiran kami, di dalam tubuh kami, di dalam emosi kami, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami disembuhkan, kami disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama roti sebagai simbol daripada tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena darah-Mu yang tercurah bagi kami. Maka kami yang berdosa ini boleh menerima anugerah Tuhan. Dan dosa-dosa kami dihapuskan oleh Engkau. Dan kami dalam perjalanan hidup ini memiliki iman bahwa Engkau mengampuni kami. Tetapi pengampunan yang daripada Tuhan pun harus dipertanggungjawabkan. Kami sadar Tuhan, bahwa pengampunan Tuhan bukan main-main. Pengampunan Tuhan itu dilakukan dengan pencurahan darah yang mahal. Karena ini adalah darah-Mu sendiri. Itu sebabnya iblis gemetar. Kami bukan ahli waris kerajaan setan, ahli waris neraka. Tetapi kami ahli waris kerajaan surga. Amin. Itu sebabnya kami harus bersaksi bahwa keselamatan yang daripada Engkau, ya dan amin adanya. Terima kasih. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami yang berdosa dipulihkan, dikuduskan menjadi umat pilihan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak sia-sialah iman perjalanan kami kepada Engkau, karena ini menghantar sampai di kekekalan nanti Tuhan. Kami memiliki surga-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau tetap beriman kepada Engkau. Puji Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan menutup ibadah raya minggu kita pada saat pagi hari ini. Biarlah berkat Allah melalui firman Tuhan dan ibadah kita, pujian-pujian kita boleh menjadi pujian-pujian yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dengan iman mari kita katakan haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Di penghujung ibadah raya pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah puji-pujian kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan di dalam kegelapan dunia ini. Bahkan kami menjadi terang. Seperti Engkau pernah berkata, kami harus menjadi terang dunia. Kami mengucap syukur. Saudara-saudara sidang jemaat yang pada hari ini ada sakit, Engkau sembuhkan. Amin. Kalau mereka ada kelemahan, Engkau kuatkan. Amin. Kalau mereka menghadapi persoalan-persoalan hidup di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melepaskan dan memberi jalan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Pemimpin negara Indonesia. Dari pusat sampai daerah. Engkau melawat mereka. Karena mereka harus berjuang untuk mengatasi problem-problem hidup kenegaraan ini. Tetapi kami tahu. Kami sebagai warga negara tetap mendukung dan berdoa. Supaya pandemi ini boleh dilalukan segera. Dan kami boleh menikmati nuansa kemerdekaan dan kebebasan. Karena Tuhan turut campur tangan. Terima kasih. Mari kita menerima berkat, saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu engkau keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, memberi nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.